Sobat Kairos yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Wahyu 3 ayat 20. Demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, wahyu Yesus Kristus yang dinyatakan kepada hambanya Yohanes ditujukan kepada ketujuh jemaat, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Apabila kita membaca kitab Wahyu mulai pasal 2 sampai dengan pasal 3, kita dapat mengetahui penilaian Tuhan Yesus atas ketujuh jemaat tersebut. Renungan kita hari ini adalah wahyu yang ditujukan kepada jemaat Laodikia, jemaat yang terakhir disapa Tuhan dalam kitab Wahyu. Hampir semua ketujuh surat itu mengandung pujian, keluhan atau kritik, perintah, dan komitmen dari Yesus. Namun gereja Laodikia, seperti gereja Sardis yang mati secara rohani, tidak mendapat kata-kata persetujuan dari Yesus. Jemaat Laodikia bersalah karena mereka mengandalkan diri, benar diri, dan apatis secara rohani. Lebih parah lagi, gereja itu tidak menyadari keadaan mereka yang malang. Kepada jemaat Laodikia, Yesus melayangkan kritik tajam ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Dalam keadaan sombong, berpuas diri, dan buta rohani, gereja Laodikia tidak berguna dalam kerajaan Allah. Yesus memberi perintah, memanggil anggota-anggota gereja itu supaya menukarkan kebenaran mereka yang palsu dengan kebenaran yang sejati, seperti dalam ayat 18. Meskipun tidak ada hal yang positif dari jemaat Laodikia, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan menegur, bahkan menghajar mereka agar bertobat. Ini juga yang harus kita ingat, saudara. Betapapun jauhnya kita tersesat, betapapun dalamnya kita jatuh, sebenarnya Tuhan tetap mengasihi kita. Namun, kasih Tuhan jangan kemudian kita salah gunakan dengan berpikir bahwa tidak apa-apa berbuat sekehendak hati, toh Tuhan tetap mengasihi. Jangan. Sobat Kairos yang diberkati Tuhan Yesus, permohonan Kristus tulus dan mendesak seperti dalam renungan kita hari ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat ini menggambarkan kasih Tuhan Yesus yang begitu lembut dan penuh kesabaran. Betapapun jemaat Laodikia ataupun kita jauh dari Tuhan, menyeleweng dan tidak setia, namun Tuhan tetap dekat berdiri di depan pintu mereka. Ia tidak memaksa masuk, tetapi ia mengetuk, menunggu respon kita. Pintu yang dimaksud bukanlah pintu rumah secara fisik, melainkan pintu hati setiap orang percaya. Bukankah ironis seperti ini sering kita alami? Kita sering mengeluh
karena merasa Allah begitu jauh dari kita. Padahal sebenarnya Allah selalu dekat dengan kita. Masalahnya adalah kita sendiri yang seringkali menjauh dari Allah. Seringkali hidup kita dipenuhi berbagai hal duniawi, seperti masalah pekerjaan, pergumulan, kecemasan, kenikmatan dunia, bahkan oleh berkat yang membuat kita lalai. Semua itu membuat kita lupa bahwa Tuhan Yesus sedang berdiri di luar, mengetuk dengan penuh kesabaran. Ia menunggu kita membuka hati dan memberi ruang baginya. Ketika kita membuka pintu, Yesus berjanji akan masuk dan makan bersama kita. Dalam budaya Alkitab, makan bersama adalah tanda hubungan yang dekat, akrab, dan penuh kepercayaan. Tuhan ingin kita memiliki hubungan yang intim dan berkelanjutan dengannya, bukan sekedar hubungan formal atau ritual. Firman Tuhan bukan sekedar undangan bagi orang yang belum diselamatkan, melainkan juga panggilan bagi orang percaya yang telah menjadi duniawi atau menjadi konformistis untuk mengembalikan keintiman mereka dengan Tuhan. Kita semua ditantang untuk membuka pintu hati dan kehidupan kita untuk Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.